Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu lama, telah lama ku menunggu. Sika, jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Tiada bedanya, dapatkah kau merasakan? Oh, tiada bedanya, dapatkah kau merasakan? Tersadar ku tinggal sendiri, merenungi semua yang tak mungkin bisa ku putarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi sembuhannya hilang tanpa sebab. Kau hentikan semuanya. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau untuk kembali. Jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan semua usai di sini. Tak tertahan air mata ini, mengingat semua yang telah terjadi. Kau hadir bagai dalam mimpi, dan aku tak ingin terjaga lagi. Merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Andai engkau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya. Bersama hadapi dunia di kerajaan cinta kita berdua. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah. Untuk selamanya, seia sekata cinta.
4 orang saja. Oke, Mas Danang 1. Adik kecil, oke sini. 4 dulu, 4 dulu, 4 dulu. Oke. Oke, cukup ya. 4 ya, cukup. Lainnya nanti. Maju ke depan, maju hadapnya ke depan Ibu, bisa dibantu. Oke. Ini berapa ini? Oke, 5 ya. Oke. Kenalan dulu satu persatu. Yang sebelah sini namanya siapa, Kak? Cek. Namanya siapa, bisa dibantu Ibu? Afril, oke. Afril, oke. Yang sebelah sini namanya siapa? Namanya siapa pakai bahasa isyarat? Putri, oke. Sebelah sini, adik kecil namanya siapa? Siapa? AB, AB, AB. Siapa? Gaby, Debbie. Oke, Debbie. Kalau ini aku udah kenal. Udah kenal. Mas Danang. Kalau sebelah sini namanya siapa, Kak? Mas Aldo. Mas Aldo. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berani maju. Ini kita kasih tantangan ini ya kan. Aku kepengen tahu ekspresinya teman-teman ketika lagi nahan lapar itu seperti apa. Iya kan. Kalau Abdul biasanya kan lapar cuma aduh gitu toh. Nah ini satu persatu. Nanti yang paling lucu, paling unik kasih tepuk tangan ya. Nanti kita kasih hadiah ya. Coba dari Kak siapa tadi? Satu. Kak April dulu. Coba Kak April, ekspresi ketika nahan lapar dan belum makan, udah seminggu belum makan. Gimana Kak? Maju. 1, 2, 3 ekspresinya gimana? Lapar gitu. Ini lapar apa sembelit ya? Coba sekali lagi. Aduh lapar, ini cantik banget ya ekspresinya. Aduh. Oke, mana tepuk tangannya buat Kak April? Oke, mungkin ya 2.000 orang. Oke, berikutnya coba Kak Putri maju. Kak Putri gimana ekspresinya ketika nahan lapar banget? 3, 2, 1. Ini lapar atau mau sholat ya Kak ya? Gimana laparnya, ekspresinya lapar? Lapar. Ini versi yang sopan ya, lemah lembut gitu. Oke, tepuk tangannya seberapa buat Kak Putri? Oke, ini jagoan kecil tengah kita. Kamu kalau lagi lapar banget, belum makan seminggu, gimana ekspresinya? Gini katanya ya. Nunggu ini jangan sopnya kapan matengnya, Gibu. Ini. Tepuk tangannya seberapa? Yeay. Dia ternyata suka jangan sop ya, sama kayak Kak Gendis berarti ya. Oke, Mas Danang, ekspresinya kalau lagi nahan lapar gimana Mas Danang? Kata Mas Danang, Mas saya gak pernah kelaparan jadi gak pernah nahan. Perumpamaan, siapa tahu habis ini casting main film, gimana laparnya? Coba gini tak, gitu. Tepuk tangannya buat Mas Danang seberapa? Mas Aldo, aduh ini Mas Aldo pasti gak pernah kelaparan ini ya. Mas Aldo gimana kalau lapar Mas Aldo? Lapar banget. Gimana coba sekali lagi. Aduh lapar banget nih. Aduh lapar banget nih, oke thank you. Kasih ya Kak ya, kasih hadiah semuanya ya. Oke, langsung kita kasih hadiahnya ya. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, tentu besar harapan kita bahwa momentum Hari Disabilitas Internasional ini lebih meningkatkan kepedulian kita kepada teman-teman istimewa kita, yaitu para penyandang disabilitas. Dan agar acara membawa keberkahan, kita akan membukanya dengan mengaji dari teman-teman Gerkatin Kabupaten Kediri yang diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan juga surat pendek kepada
Saudara kita Femi dan juga Dea dari Gerkatin Kabupaten Kediri, kami persilakan untuk bisa naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Cerebral Parsi Kabupaten Kediri. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Ibu, Ya, Abdul di sini tuh pengen tahu sebenarnya kunci dari Ibu hingga bisa berdiri di titik ini masih kuat dan juga tegar dan bisa memberi motivasi untuk para orang tua yang hadir di sini. Apa sih Ibu yang membuat saat ini bisa berdiri tegar? Ikhlas, pasrah. Ikhlas sih Ibu ya. Dan tentu kita berdoa jagoan kecil yang ada di depan Ibu di sini adalah mereka yang nanti akan menghantarkan Ibu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya. Bunda terima kasih ya Bunda ya, tetap semangat, terus bersenyum dan kita pastinya juga bangga kepada adik-adik Cerebral Parsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu walaupun secara daring di acara peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2022 yang jatuh pada tanggal 3 Desember kemarin. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya kita semua ini tercipta sama. Memiliki kesempatan yang sama, memiliki hak yang sama. Tidak ada perbedaan di antara kita. Atas dasar itulah kita semua memiliki peluang untuk meraih kesuksesan yang sama di setiap bidang kita masing-masing. Hal ini mempertegas sudah tidak ada lagi diskriminasi atas adanya perbedaan kondisi dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan dan kebutuhan khusus dari saudara-saudara kita para penyandang disabilitas sudah bukan lagi sebuah jurang yang memisahkan pergaulan dan kesempatan untuk memperoleh kesuksesan. Hal itu yang kita cita-citakan bersama
sebagai sebuah kondisi inklusif. Kondisi di mana sudah tidak ada lagi sekat pembeda dengan saudara kita, baik dalam berusaha, bergaul, mendapatkan pendidikan, serta dalam hal memperoleh pekerjaan. Proses penciptaan lingkungan inklusif telah dicita-citakan sejak tahun 1992 silam secara internasional oleh PBB dengan memproklamirkan 3 Desember menjadi Hari Disabilitas Internasional atau the International Day of Persons with Disabilities. Pada tahun 2022 ini, Hari Disabilitas Internasional mentengahkan nilai solusi transformatif bagi pembangunan yang inklusif dengan 3 perhatian khusus, yakni pembangunan inklusif di sektor kerja, pembangunan inklusif untuk menghapus ketidakadilan, pembangunan inklusif di lingkungan sosial. Mendorong pembangunan lingkungan yang inklusif adalah sama dengan mendorong keadilan dalam nilai-nilai kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, 30 tahun sudah hari yang menjadi sebuah peringatan bagi saudara kita, para penyandang disabilitas di seluruh dunia diproklamirkan. Sebuah hari di mana kita diminta untuk meneladani sebuah ketegaran dan keteguhan jiwa para penyandang disabilitas. Mereka dengan segala keterbatasannya tetap senantiasa gigih berjuang menjalani hidup. Tepat pada tanggal 3 Desember 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebagai Hari Disabilitas Internasional atau the International Day of Persons with Disabilities. Tujuan dari penetapan itu adalah agar kita bersama dengan para penyandang disabilitas setara dan memiliki hak yang sama di dalam bersosial, terutama agar tiada lagi diskriminasi kepada para penyandang disabilitas. Seiring berjalannya waktu, dunia ini sudah berganti wajah menjadi lebih baik. 30 tahun perjalanan telah mengukir banyak perubahan-perubahan yang positif. Mulai dari banyaknya penyandang disabilitas yang memiliki karya seni yang indah, usaha untuk menghasilkan produk dengan kualitas kompetitif, hingga munculnya olimpiade olahraga bagi para penyandang disabilitas dan menghasilkan banyak atlet-atlet berprestasi. Semua ini merupakan bukti bahwa perjuangan memproklamirkan Hari Disabilitas Internasional mempunyai dampak yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, pada 2022 ini Hari Disabilitas Internasional mengetengahkan tema Inclusive Development atau pembangunan dunia menjadi lebih inklusif. Hal ini bertumpu pada prinsip bahwa setiap insan di dunia ini memiliki kesempatan dan hak yang sama, yakni untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan atau kesempatan usaha, serta mendapatkan jaminan sosial yang sama. Inklusi yang menjadi sebuah jargon pembangunan bersama bukan hanya sekedar ujaran, namun menciptakan kesetaraan dan kesamaan merupakan sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan dalam urusan bersosial. Seperti beberapa bulan yang lalu, Kabupaten Kediri mengetengahkan inklusi menjadi sebuah bentuk kegiatan pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Kediri, seperti pendirian kampung inklusi di Desa Turus Ngurah yang bertujuan untuk mempelopori munculnya kampung inklusi di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Selanjutnya, kreasi inklusi mengisi panggung kreasi pada perayaan Gembita Kemerdekaan Bangsa Indonesia di Kabupaten Kediri yang dimeriahkan oleh talent-talent para penyandang disabilitas Kabupaten Kediri dengan beragam tampilan karya seni. Berikutnya, sebuah karya terbaru dari para penyandang disabilitas bersama dengan para sineas adalah suksesnya film Cica tahun 2022. Hal tersebut merupakan sebuah upaya untuk kita semua agar secara bersama-sama kita mampu memajukan wilayah Kabupaten Kediri menjadi lebih inklusi.
hadirin sekalian, film-film yang akan kita nonton nanti adalah film-film yang banyak sekali memberikan inspirasi. Di setiap karya yang akan diputar di layar, setiap detiknya mengandung kegigihan dan juga semangat dari saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Kediri. Yang mana melalui film-film inilah tersirat sebuah ungkapan bahwa keterbatasan bukanlah suatu penghalang untuk meraih kesuksesan dan terus mengembangkan diri agar menjadi lebih maju. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap sineas yang telah memberikan suguhan terbaiknya melalui karya yang dihasilkan, sehingga kita mampu mempelajari bahwa proseslah yang membentuk kita untuk menjadi lebih kuat, lebih tegar, dan lebih berkualitas. Proses perjalanan kehidupan itulah yang akan kita saksikan untuk bisa kita teladani bersama. Para hadirin sekalian, kelima film yang akan kita saksikan nanti merupakan karya terbaik dari yang terbaik yang telah dinilai oleh Dewan Juri pada acara Festival Film Disabilitas Kabupaten Kediri tahun 2022. Bagi saya difabel itu suatu peran yang saya harus mainkan dengan baik. Di sekarang ini saya berpikir, kalau saya nggak difabel, kemungkinan banyak-banyak artinya sifat-sifat negatif yang saya jalani dengan difabel ini terhalang sekali. Artinya saya dihalang dengan difabel saya untuk berbuat negatif. Saya justru baru kali ini berpikir kalau keluarga bapak saya itu, orang tua saya dulu itu berpikiran sangat modern sekali. Karena mempunyai anak semacam saya, dia nggak malu, artinya nggak merasa malu dengan orang lain. Tetap saya tuh dirangkul dan disayang. Menurut saya seperti itu. Saya rasakan teman-teman itu banyak yang disembunyikan mempunyai difabel, tapi orang tua saya enggak gitu, tetap diterima. Dan makanya saya berpikir orang tua saya dulu sudah berpikir modern, berjiwa besar waktu itu. Nah, itu yang membuat saya terlupakan kalau saya difabel kan seperti itu. Namaku Gisela Margarita. Aku biasa dipanggil Gisel. Aku tinggal di sebuah desa di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri. Tepatnya aku tinggal di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ya, aku memang tidak bisa melihat keindahan alam di sekitar desaku. Namun, aku bisa merasakan betapa sejuknya udara di sini. Aku merupakan putri sulung dari dua bersaudara pasangan Thomas David dan Rini. Aku lahir di Kediri. Namun, kedua orang tuaku membawaku ke Surabaya dan tumbuh besar di sana. Beranjak remaja, kami pulang ke Kediri untuk menjaga kakek yang tinggal seorang diri. Dia ayahku, Thomas David. Dialah cahaya dalam hidupku, pria yang selalu menjagaku, yang menyemangatiku, dan mendampingiku hingga aku berada di posisi saat ini. Dan ini ibuku, Rini. Dialah pelita dalam hidupku, yang selalu mendampingiku dan mengajariku berbagai hal baru. Aku terlahir tidak sempurna. Pada saat di kandungan, dokter mendiagnosis ibuku terserang virus Torch. Hal itulah yang membuat aku tidak bisa melihat. Saat ini aku bersekolah di SLBN Balungsari, Kabupaten Jombang. Di sekolah inilah aku belajar bermain musik. Inilah guru terbaik yang mengajarkanku arti musik. Beliau adalah Bapak Agung. Dialah sosok yang mengajarkanku musik sejak aku berusia 7 tahun.
Beliaulah sosok guru yang sangat sabar mengajariku dengan keterbatasanku. Meski aku tidak bisa melihat, Tuhan ternyata memberikanku keajaibannya. Tuhan memberiku kelebihan dalam bermain musik, khususnya piano. 3 bulan berlatih, Pak Agung mendaftarkanku pada sebuah kompetisi bernyanyi yang diselenggarakan di Mojokerto. Awalnya ayah tidak yakin apakah aku bisa lolos, karena baru 3 bulan aku belajar bermain musik. Ngawaline mergo dengan keadaan fisik kecelakaan awalnya niku ngoten beralih gimana sih ya piye carane iso kerja iki piye golek penggawean opo lah ngono. Kalau untuk miniatur itu kan yang punya jiwa seni aja yang tertarik dengan miniatur. Kemarin habis kirim ke Bogor untuk miniatur kapalnya, gelasnya ke Kalimantan Barat. Kemarin mengerjakan gelas bambu sama celengan itu kirim ke Solo. Untuk pengerjaan miniatur perahu niku pakai bambu apus. Lihat yang Jawa niku terusé bambu apus niku pahit ngoten. Kalau intune bambu apus niku legi. Wilayah Kediri ini paling banyak itu bambu apus, bambu Jawa, bambu ori, bambu petung, terus bambu wulung. Itu masih mudah untuk dicari. Khusus di bidang bambu. Oke. Nanti kalau ada pesanan kayu, ya saya lempar ke teman sama-sama difabel gitu. Sebenarnya sih bisa semua mas. Cuma nanti kalau kita kerjakan sendiri, kita kerjakan semua. Malah keteteran. Fokus saja di bambu lah. Terus awal pameran itu dipapar. Cuma saya awal pameran itu cuma nitip barang aja.